moments later. Halo adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Kak Putri. Adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar materi tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan kan? Nah, untuk hari ini kita akan belajar materi tentang sumber daya alam laut dan pemanfaatannya. Muatan pelajaran IPS kelas 4. Jangan lupa siapkan buku catatan dan alat tulis kalian untuk merangkum materinya ya. Indonesia merupakan negara maritim. Artinya, Indonesia memiliki perairan yang luas. Perairan di Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang terkaya di dunia. Adapun potensi tersebut antara lain, yang pertama, perikanan. Jenis ikan konsumsi yang terdapat di perairan Indonesia antara lain cakalang, layur, tuna, pelagis, demersial, karang, udang, dan cumi-cumi. Potensi ikan laut Indonesia sebagian besar dimanfaatkan untuk konsumsi. Yang kedua, mata pencarian masyarakat pesisir adalah nelayan atau penangkap ikan. Nelayan menggunakan jala dan kail untuk menangkap ikan. Tempat untuk menjual hasil tangkapan ikan nelayan disebut TPI atau tempat pelelangan ikan. Yang ketiga, hasil perikanan Indonesia juga berasal dari budidaya perikanan yang meliputi tambak udang, tambak bandeng, dan kerang mutiara. Berikutnya adalah industri garam. Garam laut dibuat dengan cara menguapkan air laut dengan bantuan sinar matahari. Manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Untuk bumbu makanan, untuk kegiatan industri, untuk kecantikan, dan kesehatan. Sentra industri garam di Indonesia terletak di Cirebon, Pati, Rembang, Gresik, Madura, Bima, dan Jeneponto. Berikutnya adalah pariwisata. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki pantai yang sangat panjang. Dilihat dari panjangnya, Indonesia menempati urutan kedua di dunia setelah Kanada. Panjang pantai Indonesia kira-kira 95.181 km. Pantai di Indonesia sebagian besar memiliki pemandangan yang indah, sehingga digunakan sebagai tempat wisata. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak taman laut, seperti Pulau Rubia di Sabang, Karimun Jawa di Jawa Tengah, Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, Raja Ampat di Papua, Bunaken dan Wakatobi di Sulawesi, dan Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya adalah rumput laut. Rumput laut merupakan sumber makanan kaya serat. Rumput laut digunakan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar dan makanan serta bahan penyedap makanan.
Wilayah Indonesia Timur memiliki potensi yang baik untuk tempat budidaya rumput laut. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu ganggang merah yang termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia. Selanjutnya adalah mutiara. Mutiara merupakan salah satu sumber daya alam yang potensial. Mutiara menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Mutiara juga digunakan sebagai perhiasan, bahan kosmetik, dan obat-obatan. Daerah penghasil mutiara adalah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Baiklah adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sumber daya alam laut mencakup berbagai kekayaan yang terdapat di laut, seperti ikan, terumbu karang, dan mineral. Pemanfaatan sumber daya ini sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan pariwisata. Pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan sangat diperlukan agar sumber daya laut tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian laut juga harus ditanamkan sejak dini. Nah, adik-adik, itu tadi penjelasan materi kita hari ini ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dengan baik. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.